oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan pintu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, memberikan kehormatan kepada Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Bagaimana ibu kota negara itu memang sudah seharusnya pindah dari Jakarta. Ya, kalau kita bertahan di Jakarta, kita nggak mau, nggak menjadi bangsa, nggak tahu malu, nggak punya kehormatan gitu. Nah, saya bersyukur gitu, Jokowi nggak usah didengar itu suara-suaranya Amin Rais, suara-suaranya siapa lagi si Rocky Gerung gitu ya. Kemudian beberapa partai-partai politik, elit politik gitu ya, yang masih juga dengan kepentingan pragmatisnya mempersoalkan IKN. Kita pahami betul ya, Jokowi, Pak Basuki bukan Bandung Bondowoso. Dengan apakah kita siap? Kalau nggak siap, hanya mempersiapkan upacara tanggal 17 Agustus yang ke-78. Kita ini bangsa Sontoloyo, Pak. Kalau menyiapkan itu tidak bagus, kita ini bangsa dungu, bilang ke Rocky Gerung. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saya tidak memberikan banyak hal berkaitan dengan sambutan, tapi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Universitas BKPAN ini pada Bapak sekalian yang sebagai penegasan berkali-kali di beberapa kesempatan adalah salah satu perguruan tinggi yang sejak awal, ketika sebelum, setelah dan kemudian ke depan akan selalu berada bersama-sama dengan pembangunan IKN. Bagi kami Universitas BKPAN, IKN itu adalah anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan pintu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, memberikan kehormatan kepada Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Kedatipun ibu kota negara ini bukan persoalan baru. Sejak zaman Bung Karno ya, tentang opsi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta, keluar dari Jakarta, itu sudah terjadi. Bahkan kemudian Pak Harto juga demikian ya, kemudian Pak SBY juga telah melakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan bagaimana ibu kota negara itu memang sudah seharusnya pindah dari Jakarta. Jakarta itu ibu kota warisan kolonial, ya, tidak ada yang dibanggakan di Jakarta itu ya, istananya pun masih istana buatan Belanda. Masa kita 78 tahun merdeka, istananya masih numpang kepada istana yang dibuat oleh Belanda penjajah yang sudah menjajah bangsa kita selama 350 tahun. Ya, kalau kita bertahan di Jakarta, kita nggak mau, nggak menjadi bangsa, nggak tahu malu, ya, nggak punya kehormatan gitu. Nah, saya bersyukur gitu, Jokowi ya, setelah melakukan kajian-kajian, ya, menelaah dari beberapa hal yang disampaikan, dasar-dasar pertimbangan kenapa kemudian Pak Karno waktu itu mempertimbangkan pindah ke ibu kota ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya, kemudian Pak Harto mempertimbangkan juga pindah walaupun tetap masih di wilayah Jakarta ya Pak ya, di Jonggol kalau tidak salah ya, dan kemudian juga yang dinamikanya untuk kemudian bisa kembali keluar dari Jakarta ada ketika Pak SBY. Yang saya ingat betul waktu itu saya sempat diskusi dengan Pak Adrianov Caniago ya, ketika kemudian bagaimana melakukan kajian yang cukup komprehensif saya kira untuk bagaimana kemudian ibu kota negara bisa keluar dari Jakarta yang diketahui pertama warisan Belanda ya, yang kedua memang sudah tidak layak lagi ya Jakarta sebagai ibu kota seperti tadi dijelaskan oleh humasnya ya, IKN gitu. Nah, bagi kita, bagi rakyat Kalimantan Timur tentu sekali lagi menyambut gembira Pak gitu. Komitmen kami dari Universitas BKPAN jelas dan tegas. Saya kira selama ini adalah kami selalu melakukan pengawalan ya terhadap bagaimana agar proses pemindahan ibu kota negara itu termasuk pembangunannya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan tadi ya sudahlah gitu. Orang-orang seperti Pak Amin Rais ya, seperti Deddy Mulyadi, kemudian seperti apa lagi itu? Ya, banyaklah yang kemudian komentarnya sampai dengan hari ini berhenti sudah untuk menjadikan IKN sebagai komoditas politik ya, ndak payu bilang orang Jawa, ndak laku itu ya. Sekarang bagi pihak pemerintah termasuk badan otorita nggak usah didengar itu suara-suaranya Amin Rais, suara-suaranya siapa lagi si Rocky Gerung gitu ya, yang ya bolehlah dia visioner yang berkaitan dengan pengembangan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudahlah itu ya, itu yang insya Allah
Ya insya Allah itu akan terjawab nanti ketika kemudian ibu kotanya sudah berjalan dengan baik. Ya. Deddy Mulyadi, kemudian beberapa partai-partai politik, elit politik, gitu ya, yang masih juga dengan kepentingan pragmatisnya mempersoalkan IGAN. Tetapi yang paling penting ini pihak kita rakyat Kalimantan Timur mati kita kawal. Kita dukung sepenuhnya seluruh pelaksanaan pembangunan. Kita pahami betul, ya, Jokowi, Pak Basuki bukan Bandung Bondowoso, ya, yang satu malam bisa bikin patung 99, ya, karena ditipu saja kemudian nggak bisa sampai 1000. Ya, tahapan pembangunan akan terus berlanjut. Kan pembangunan IKN sampai dengan 2045. Sekarang yang menjadi prioritas adalah pembangunan pusat inti pemerintahan. Soal investasi sudahlah, ya, investasi dengan sendirinya kan. Kita paham betul ketika pusat pemerintahan di suatu tempat itu investasi nanti pada akhirnya akan datang sendiri. Sekarang boleh saja kita promosi investasi dan sebagainya, kemudian beberapa pihak mempersoalkan itu. Yakin dan percaya ketika nanti Presiden Republik Indonesia pindah kemari, melaksanakan seluruh aktivitas kemari, itu mereka-mereka yang akan berinvestasi dengan sendirinya akan terpanggil dengan sendirinya berinvestasi di IKN ini. Di kawasan di luar dari inti pemerintahan itu pasti akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Investasi yang tidak saja datangnya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Jadi bagi saya, Bapak Ibu sekalian, soal investasi itu soal ikutan. Ketika pusat pemerintahan sudah efektif melaksanakan semua proses pengambilan keputusan politik dan berbagai macam regulasi yang dibuat di sini, itu dengan sendirinya IKN akan menjadi tempat yang semut-semut itu akan berkumpul mengejar IKN. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta itu dengan sendirinya nanti akan pindah ke sini. Yakin itu. 10 atau 15 tahun yang akan datang. Saya ingat betul ini Pak Insanul dulu, ya, ketika sekitar tahun 74-an dan sebagainya, eksplorasi kekayaan migas cukup luar biasa. Ada Union, ada Vico, ada Total dan sebagainya. Ketika regulasinya belum dibuat bahwa harus berkantor pusat di Jakarta, itu mereka membangun kantor-kantor pusat di daerah sini. Vico itu dulu pusatnya di sini. Kemudian Union juga seperti itu juga di sini. Tapi karena regulasi harus berkantor pusat di Jakarta, mereka pindahan semuanya dan kemudian di sini bangunan-bangunan yang sangat luar biasa ditinggalkan. Itu menegaskan bahwa juga sama ketika IKN pusat pemerintahan nanti di sini juga dengan sendirinya. Dengan sendiri di luar dari pemerintahan. Kalau pemerintahan otomatis, ya kan, kalau pemerintah. Tapi kalau yang swasta sudahlah, nggak usah terlalu begitu sangat mengkhawatirkan hal yang berkaitan dengan soal siapa yang akan berinvestasi di Kalimantan Timur atau di kawasan ibu kota negara. Yang paling penting, ya, saya ingatkan betul, ya, kepada masyarakat Kalimantan Timur khususnya anak-anakku sekalian, sivitas akademika, siapkan dengan sebaik-baiknya SDM kalian, sumber daya manusia kalian, kapasitas Anda. Ya, sebagai seorang yang nantinya saya berharap Anda bisa menjadi tuan, ya, dalam kaitan penyelenggaraan maupun pengelolaan ibu kota negara. Universitas Balikpapan punya komitmen ini. Pak Isanul, kami sadar, kami perguruan tinggi swasta. Tapi kami berketetapan hati untuk menjadikan perguruan tinggi ini saya bangun sekitar kurang lebih dari 2008. Walaupun kalau pendirinya udah lama. Tapi dulu perguruan tinggi swasta yang kerjaannya zaman itu hanya cetak ijazah untuk kemudian mengakomodir teman-teman yang perlu ijazah dalam rangka penyesuaian kepangkatan. Tapi ketika kemudian tahun 2008 saya berkomitmen untuk menjadikan perguruan tinggi ini tidak boleh lagi seperti itu. Kami swasta, kami terbatas kemampuannya tapi punya kekuatan yang mendorong kami untuk kemudian berkeyakinan bahwa kita bisa menjadikan Universitas Balikpapan sebagai perguruan tinggi yang unggul, ya, mandiri dan kemudian kita tetap menjaga integritas, ya, berkebudayaan dengan baik. Jadi pada kesempatan ini seminarnya memang seminarnya ya tematik, kemudian ya berkaitan dengan apakah kita siap. Kalau nggak siap hanya mempersiapkan upacara tanggal 17 Agustus yang ke-78, kita ini bangsa Sontoloyo, Pak. Kalau menyiapkan itu nggak bagus, kita ini bangsa bungu, bilang Rocky Gerung. Mempersiapkan yang selama ini jadi media sosial seperti itu, goblok kita. 78 tahun kita merdeka, masa kemudian menghormati kemerdekaan kemudian di pusat
ibu kota yang notabene adalah karya bangsa sendiri, kita sendiri nggak bisa cukup baik, bagus gitu. Hanya saya titip pesan kepada badan otorita yang diundang, ya libatkan ya tokoh-tokoh masyarakat, ya, kalau perlu wong cilik yang ada di sekitar kawasan itu biar melihatlah, bisa menjadi catatan sejarah, bisa menghadiri upacara itu. Karena saya dengar juga itu, katanya nggak bisa, orang lokal nggak dilibatkan di dalam atau nggak bisa ikut upacara ini. Sedih juga saya kalau misalnya seperti itu. Ya, saya minta, saya nggak tahu siapa yang menangani soal undangan, ya, libatkanlah, mungkin ada orang Sepaku, ya, orang Pasir, orang Dayak, jangan tokoh-tokohnya aja, tokoh-tokohnya beberapa kali sudah itu. Ya, ketemu dengan Presiden Jokowi itu. Yang lain-lain yang kecil-kecil itu yang mungkin apa Mbak Yu jual apalah di situ atau ucok atau apalah, diundang mereka untuk hadir. Jangan yang cuma tokoh-tokohnya aja itu. Nah, begitu tokoh-tokohnya itu kemudian memanfaatkan kepentingan pragmatis sesaat gitu.